Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri SPDI GR, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pasaman Barat, akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Koneksi antar materi ini menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depannya. Masuk kita kepada P yang pertama, yaitu peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika di modul 1.1 saya mulai mengetahui dan memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana guru adalah hanya sebagai penuntun atau among, menuntun siswa dengan berbagai macam kodrat, minat, bakat, dan potensi mereka. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta istilah pembelajaran yang menghamba pada murid. Sedangkan di modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya menelaah masing-masing nilai dan peran guru penggerak. Terdapat 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berpusat pada murid. Pendidikan itu haruslah menghamba pada anak, di mana pendidikan harus berorientasi pada anak demi tumbuh kembangnya sesuai dengan minat, bakat, serta kodratnya. Implementasi nilai-nilai dan peran guru penggerak merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Masuk pula kita kepada P yang kedua, yaitu perasaan. Setelah mempelajari kedua modul ini, saya merasa bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan banyak sekali kekurangan dan kekeliruan. Saya merasa bagaikan gelas yang kosong yang akan selalu siap diisi dengan air atau pengetahuan. Seperti pengetahuan baru yang saya pelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta nilai-nilai dan peran guru penggerak ini. Hal ini bertujuan agar kedepannya saya bisa menjadi guru yang dibutuhkan oleh murid, profesional, serta berkompeten untuk dapat terus bergerak melakukan pendidikan, perubahan baik bagi diri sendiri, orang lain, dan tentunya dunia pendidikan. Masuk pula kita ke P yang 3, yaitu pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2, saya berpikir bahwa semua anak bagaikan kertas kosong dengan kemampuan awal, minat, dan bakat yang seragam. Guru adalah sumber belajar utama atau pembelajaran berpusat pada guru, serta untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa hanya dari penilaian ranah kognitif saja. Sedangkan karakter, mengerti, minat, dan bakat mereka seringkali saya abaikan. Saya juga sering mengabaikan kegiatan refleksi, kolaborasi, dan inovasi. Namun setelah saya mempelajari kedua modul ini, ternyata semua yang saya pikirkan selama ini salah. Sekarang saya mulai berpikir bahwa sebagai seorang guru itu harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, mampu mandiri, selalu melakukan refleksi sebagai bahan evaluasi diri, berkolaborasi dengan berbagai pihak di dalam dan luar sekolah, selalu berinovasi agar pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Guru itu harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, serta harus mampu bergerak ke komunitas praktisi. Masuk kita kepada P yang keempat, yaitu penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri mulai dari sekarang, yang diharapkan dapat membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, antara lain mengikuti seminar atau webinar, pelatihan, atau diklat untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik, berkolaborasi positif, berdiskusi atau bertukar pikiran dengan rekan sejawat, warga sekolah, dan masyarakat demi mewujudkan merdeka belajar yang berlandaskan profil pelajar Pancasila, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan berusaha membuat suasana belajar yang menyenangkan, dan berusaha lebih inovatif dalam menciptakan hal-hal baru
baik metode, strategi maupun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dengan membaca atau mencari referensi tambahan dari Google, YouTube, dan lainnya. Berusaha menjadi pendidik yang reflektif dengan selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri akan kelebihan dan kelemahan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Demikian yang saya dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.